Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sebuah keanehan terjadi. Sedari awal, Panji Kenanga tidak diizinkan untuk masuk ke kedai makanan. Namun anehnya, kini dia diundang masuk. Ada apa gerangan? Yuk temukan jawabannya di video kali ini. Dulu, kowe bilang sedia melaksanakan, mengumpulkan semua harta benda, perhiasan orang-orang di sini. Sekarang banyak dalimu tua bangka. Penduduk di sini rata-rata punya sawah ladang, ternak. Yang bicara kini adalah Tali Wongso. Rumah mereka bagus-bagus, mustahil tidak punya uang dan perhiasan. Ronggo Karapan geleng-geleng kepala dan tepuk-tepuk pipi. Kempot Lawang Kuning. Kalau tidak ingat persahabatan kita dulu, aku sudah pisahkan kepala dan badanmu, Lawang. Justru, kalau masih menganggap aku sahabat, mengapa kau lakukan tindakan jahat terhadapku dan terhadap penduduk Wanasari yang tidak berdosa, tak punya apa-apa? Lawang Kuning memberanikan diri menyahuti. Kepala rampok itu tertawa gelak-gelak. Tiba-tiba, suara tawanya berhenti dan satu tamparan mendarat di muka kepala kampung tua itu. Lawang Kuning jatuh terjelepak di lantai. Pemandangannya berkunang-kunang, pipinya sakit bukan main. Dia merasakan darah mengalir di selah bibirnya yang pecah. Hajar dia sampai konyol, perintah Ronggo Karapan pada anak-anak buahnya. Lalu dia duduk ke sebuah kursi. Yang pertama kali turun tangan adalah Randu Wongso. Kaki kanannya menendang punggung kepala kampung yang masih terduduk nandar di lantai. Duk! Tendangan mendarat di punggung Lawang Kuning. Orang tua ini menjerit mengenaskan. Tubuhnya mencelat, menghantam dinding kedai sebelah kamar, lalu tergelimpang di lantai. Dari mulutnya terdengar suara arangan. Lalu diam, tak pingsan, entah mati. Sesosok tubuh melompat ke hadapan Randu Wongso. Bang, kau mau apa? Sentak Randu Wongso ketika melihat ternyata Panji Kenanga yang menghadangnya. Mau mematahkan kakimu yang tadi dipakai menendang, jawab Panji Kenanga geram. Sobat, jangan jadi orang tolol, berseru Ronggo Karapan. Aku sudah punya rencana bagus untukmu. Biarkan saja tua bangka itu konyol. Tidak sekarang, lusa pun dia akan maaf juga. Panji Kenanga menyeringai. Kalaupun orang tua ini mati, maka harus ada yang mengantarkannya ke akhirat. Lalu secepat kilat, Panji Kenanga kirimkan satu jotosan ke dada Randu Wongso yang diserang terkejut tak menyangka. Masih untung dia tidak ayal dan sempat mengelak. Perkelahian tak dapat dihindarkan lagi di dalam kedai itu. Semula Ronggo Karapan hendak membentak menyuruh hentikan perkelahian itu, namun selintas pikiran muncul dalam benaknya. Dengan adanya perkelahian itu, dia akan dapat melihat sampai di mana kehebatan pemuda asing yang menurut rencananya hendak dijadikan tangan kanannya itu. Baru berkelahi 5 jurus, Randu Wongso sudah terdesak. Ini membuat perampok tersebut penasaran sekali. Selama ini, belum ada orang lain dengan tangan kosong sanggup mendesaknya begitu rupa kecuali pemimpinnya. Didahului satu bentakan garang, Randu Wongso berkelebat gesit, mengirimkan serangan-serangan berantai selama 3 jurus berturut-turut. Tampaknya
Randu Wongso menjadi nekat. Panji Kenanga berlaku hati-hati. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang sudah mencapai tingkat tinggi, pemuda ini berkelebat kian kemari hingga tak satu pun serangan lawan mengenai tubuhnya. Di lain pihak, setiap ada kesempatan, Panji Kenanga tidak lupa untuk melancarkan serangan balasan yang cukup membuat Randu menjadi repot. Setelah berlalu beberapa jurus, Panji mulai melihat kelemahan-kelemahan ilmu silat lawan. Pada satu kesempatan yang paling baik, murid Brahmana Lokapala itu keluarkan jurus yang disebut Sekuntum Bunga Mawar Menebar Harum. Kedua tangannya membuat gerakan berputar, terpentang ke samping laksana kitiran. Randu Wongso berundukan kepala, melihat serangan aneh itu, lalu susupkan satu jotosan ke bagian bawah tubuh lawan yang lowong. Namun rampok ini kalah cepat. Tepi telapak tangan kiri Panji Kenanga mendarat lebih dulu di kuduknya, membuat Randu Wongso tersaru ke muka hampir jatuh terjerembab di lantai kedai. Randu Wongso menggeram sakit. Tengkuknya kelihatan gembung merah. Ketika dia berdiri kembali tampak miring. Sepasang bola matanya seperti bernyala-nyala. Kedua tindunya terkepal. Bang, kalau aku tidak dapat memuntir batang lehermu, biar aku berhenti jadi orang. Randu Wongso sudah siap untuk menerjang Panji Kenanga. Namun saat itu, dari arah pintu terdengar suara bergelak. Suara tawa ini membuat semua orang seperti disirap, tertegun di tempat masing-masing. Yang sudah kalau bisa ingin hidup kembali, kenapa yang masih hidup kepingin berhenti jadi orang? Kalau tidak sinting, pasti sedeng. Ketika semua orang memandang ke pintu, mereka melihat seorang berambut gondrong memasuki kedai dengan langkah seenaknya dan sambil cengar-cengir. Hebatnya lagi, di bahu kirinya dia memanggul sesosok tubuh perempuan muda berpakaian merah yang robek-robek di beberapa tempat hingga menimbulkan kulitnya yang putih mulus. Si pemuda melangkah ke sebuah meja di sudut ruangan. Diturunkannya tubuh perempuan yang dipanggulnya lalu didudukannya di atas kursi. Semua orang jadi terkesiap ketika menyaksikan wajah perempuan muda itu. Cantik sekali, tapi sepasang matanya terpejam, bibirnya berwarna biru. Sedang tidur, pingsan, atau tertotokah dia? Demikian setiap orang menduga-duga. Pemuda itu memandang berkeliling. Meskipun ketika akan masuk tadi, ia mengumbar tawa dan ucapan lantang. Namun setelah sampai di dalam, dia seperti acuh tak acuh saja dengan segala apa yang terjadi di situ. Dia memandang berkeliling sekali lagi, lalu menghentikan pandangannya pada orang tua bermuka pucat di seberang sana. "Bapak, kau pemilik kedai ini?" tanya si pemuda. Ki Sepuh Bawean mengangguk, agak takut-takut. "Aku perlu kain untuk menutup tubuh gadis ini. Samping itu, perutku juga keroncongan." Ki Sepuh Bawean memandang pemuda itu seketika. Dalam hatinya, dia berpikir, apakah manusia yang satu ini orang benar atau bangsa sedang brengsek pula yang bakal menambah huru-hara di kedainya. Kemudian dia memandang pula pada gadis berbaju merah yang duduk terpejam. Pakaiannya kotor dan robek-robek. Salah satu robekannya demikian besar hingga pangkal yang sebelah kiri kelihatan tersembul dengan jelas. "Pak tua, lekaslah. Aku tak punya waktu banyak makan angin di kedaimu ini. Pertolonganmu pasti tak akan kulupakan." Ki Sepuh Bawean hendak beranjak dari tempatnya, namun Ronggo Karapan memberi isyarat dengan lambaian tangan agar pemilik kedai itu tetap di tempat semula. Sambil menimang-nimang sebuah paha ayam goreng, Ronggo Karapan bertanya, "Orang asing, kau siapa?" Maaf ya, aku datang kemari bukan untuk berbincang-bincang," jawab si pemuda lalu duduk di samping gadis baju merah yang sedang pingsan. Tentu saja, semua orang jadi terkesiap mendengar jawaban pemuda tak dikenal itu. Ronggo Karapan sendiri kelihatan marah, tampangnya, dan duduk di tengah-tengah. Siapakah pemuda yang baru datang itu? Dan apa yang akan dilakukan Ronggo Karapan kepada pemuda itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.